Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam asyadab. Ikhwani fillah, dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama berbagi dan belajar bagaimana caranya membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, dan disertai dengan penjelasan hukum-hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman semua untuk mendukung perkembangan channel ini, tekan tombol like, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ikhwani fillah, selanjutnya sekarang kita akan bersama-sama mengupas sedikit tentang hukum-hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Fatihah yang kita baca tadi. Yang pertama akan kita bahas ayat pertama daripada surah Al-Fatihah, yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Allah dibaca dengan tarqiq. Nah, kenapa dibaca tarqiq? Alasannya adalah sebelum lafaz jalalah atau Allah itu ada huruf yang berharokat kasrah, sehingga lafaz jalalah dibaca menjadi tipis. Bismillahi. Bismillahi. Kemudian selanjutnya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Hukum bacaannya adalah idgham syamsiyah. Apa itu idgham syamsiyah? Idgham syamsiyah adalah bisa juga disebut dengan alif lam syamsiyah. Nah, hukum bacaan ini terjadi apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, yaitu di sini adalah huruf ra, sehingga alif lamnya tidak dibaca, menjadi ar-ra. Ar-ra, bukan al-ra. Berikutnya adalah huruf ra. Huruf ra dalam kalimat ini dibaca tafkhim atau tebal. Bacaan tafkhim adalah bacaan untuk huruf ra yang apabila berharokat fathah dan dhammah, maka di sini dibaca ar-ra, bukan ar-ra. Ar-Rahmani. Baik,
Selanjutnya adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim kaidahnya sama dengan Ar-Rahman. Di sana ada alif lam, kemudian ada huruf ra, yang dimana ra tadi adalah salah satu daripada huruf al-syamsiyah, sehingga alif lamnya pada Ar-Rahman tidak dibaca, menjadi Ar-Rahim. Nah, kemudian berikutnya ra. Ra juga sama dibaca tafkhim, karena di sana ra berharokat fathah. Yang terakhir adalah him. Kenapa him dibaca panjang? Di sini untuk lafaz him bisa dibaca 2 harokat, bisa dibaca 4 harokat, dan juga bisa 6 harokat. Karena ada him atau mad tabi'i, dan setelah mad tabi'i adalah huruf hijaiyah, maka itu dinamakan hukum bacaan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Baik ikhwani fillah, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ayat kedua daripada surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bahas satu persatu, mulai dari Alhamdu. Alhamdu. Alhamdu adalah ada alif lam, kemudian bertemu dengan ha. Nah, ketika ada alif lam bertemu dengan ha, maka hukum bacaannya adalah izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Kenapa? Karena ha adalah termasuk huruf-huruf daripada alif lam qamariyah, sehingga tidak dihilangkan alif lamnya. Di sini alif lam tetap dibaca al-ha. Al-ha. Selanjutnya hamdu. Hamdu di sana terdapat mim mati bertemu dengan dal. Nah, ketika ada huruf mim bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi. Maka mim pada lafaz hamdu dibaca jelas. Lillahi. Hukum bacaannya di sana adalah lam dibaca tarqiq. Tarqiq artinya tipis, karena ada sebelum lam ada harokat kasroh, yaitu li. Maka huruf yang ada setelah harokat kasroh atau lam pada lafaz jalalah dibaca tarqiq. Lillahi. Rabbil a. Rabbil a. Alif lam bertemu dengan ain, maka di sana dibaca izhar qamariyah atau alif lam qamariyah, karena di sana ada alif lam bertemu dengan ain, sehingga alif lamnya tetap dibaca. Rabbil alamin. A itu adalah hukum bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli dibaca 2 harokat. Yang terakhir min. Min itu adalah hukum bacaan mad arid lis sukun, karena ada mad tabi'i mi bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu nun. Alamin. Kemudian kita berhenti, maka itulah yang disebut dengan hukum bacaan mad arid lis sukun. Berikutnya adalah ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Ra. Hukum
hukum bacaannya idgham syamsiyah. Ada alif lam bertemu dengan ro. Ro merupakan salah satu huruf daripada idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah, sehingga alif lam yang ada pada ar-ra dihilangkan bunyinya atau tidak dibaca. Ar-ra. Kemudian berikutnya ro, sama dengan ayat sebelumnya, yaitu ketika ro berharokat fathah atau dhammah, maka dia dibaca tafkhim atau tebal. Ro, ar-ra. Ar-Rahmani, mani. Itu namanya mad tabi'i atau mad asli, dibaca 2 harokat. Nir-Rahim, sama Ar-Rahim, ada alif lam bertemu dengan ro, yang dimana ro adalah salah satu daripada huruf idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah, sehingga alif lamnya tidak dibaca, langsung ke huruf ro. Him. Him adalah hukum bacaan mad arid lis sukun, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf selain mad atau huruf hijaiyah, maka dibaca 2, 4 atau 6. Itulah yang dinamakan mad arid lis sukun. Baik, berikutnya ikhwani fillah, yaitu ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki. Maliki. Ma, hukum bacaannya adalah mad tabi'i, karena ada huruf alif dan sebelum huruf alif ada harokat fathah ma, maka dibaca 2 harokat. Liki yaumi, 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 hukum bacaannya adalah madlin, madlin. Kenapa madlin? Di sana ada huruf wawu sukun, kemudian sebelum wawu sukun adalah fathah, maka dinamakan madlin. Kecuali kalau sebelum wawu sukun itu adalah dhammah, maka hukum bacaannya menjadi mad tabi'i atau mad asli, dibaca 2 harokat. Tapi di sini hanya dibaca 1 harokat saja. Yaumiddin. Kemudian ad-din. Ad-din. Ada alif lam bertemu dengan dal. Alif lam bertemu dengan dal. Maka di sini dal juga termasuk huruf daripada idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Sehingga pada lafaz ad-din alif lamnya tidak dibaca, langsung ke huruf dal. Yaumiddin. Kemudian din, hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun, karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf selain mad, yaitu nun. Maliki yaumiddin. Baik, berikutnya ikhwani fillah, yaitu ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Iyyaka. Nah, di sini perlu hati-hati pada lafaz iyyaka, ada tasydid pada huruf ya. Nah, inilah yang disebut dengan nabar. Cara membacanya itu agak ditekan. Iyyaka, sehingga sempurna tasydid yang ada pada iyyaka, bukan iyyaka, tapi iyyaka. Harus ditekan lebih keras sehingga dia benar-benar bertasydid.
Selanjutnya yaka. Yaka adalah hukum bacaan mad tabi'i. Karena ada huruf alif dan sebelum alif itu ada harokat fathah. Sehingga harus dibaca 2 harokat. Iyyaka. Selanjutnya na'budu wa iyyaka. Nah, sama dengan iyyaka yang pertama, yaitu ya yang bertasdid harus lebih ditekan sehingga sempurna tasdidnya. Kemudian ya hukum bacaannya adalah mad tabi'i, dibaca 2 harokat karena ada alif dan sebelum alif ada fathah. Nasta'in. Nasta'in. Ain sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Mad tabi'i, yaitu ada ya mati, kemudian sebelumnya ada kasroh, itulah mad tabi'i, dan setelahnya itu ada huruf hijaiyah selain mad, sehingga menjadi nasta'in. Hukum bacaannya disebut mad arid lis sukun. Boleh dibaca 2 harokat nasta'in, boleh juga 4 harokat nasta'in, boleh paling panjang 6 harokat nasta'in. Nah, itulah namanya mad arid lis sukun. Baiklah ikhwani fillah, mungkin ini dulu yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang masih belum disampaikan bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan jikalau ada terdapat kekeliruan, silakan komen di kolom komentar dan tekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa memperbaiki bacaan Al-Fatihah sedikit demi sedikit. Selanjutnya, mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.